Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Asosiat Profesor Dr. Andi Agus Salim AJ, SPD MHUM. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 kelas D, Program Studi Fisioterapi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 25030650201. Saya atas nama Syakira Ramadhani dengan NIM 25030650160. Saya atas nama Farah Kamila Erwin dengan NIM 2503065010117. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul 9 mengenai paragraf dan modul 10 mengenai pengembangan paragraf. Paragraf adalah satuan pikiran yang membahas satu gagasan melalui serangkaian kalimat yang saling berhubungan. Gagasan yang terdapat dalam paragraf diuraikan pula oleh uraian-uraian untuk memperjelas gagasan utama. Panjang pendeknya sebuah paragraf tidak ditentukan oleh kejelasan dan ketuntasan uraian yang berhubungan dengan gagasan utama. Contohnya sebagai berikut. Manfaat sebuah paragraf yang pertama adalah memudahkan orang mengerti dan memahami sebuah tema. Selain itu, yang kedua adalah memisahkan sebuah tema dari tema yang lain untuk memberikan penekanan pada satu tema. Dalam sebuah karya tulis terdapat 3 jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf pembuka. Paragraf yang terdapat di awal karya tulis dan merupakan bagian yang mengantar pokok pikiran yang terdapat dalam karya tulis tersebut. Yang kedua adalah paragraf isi. Paragraf isi ini merupakan paragraf yang menguraikan inti permasalahan dalam sebuah karya tulis. Dan yang ketiga adalah paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan bagian dari sebuah karya tulis yang menyimpulkan atau mengakhiri sebuah karya tulis. Dan yang kedua ada syarat pembentukan paragraf. Sebuah paragraf yang baik dan efektif memenuhi syarat-syarat, yaitu yang pertama ada setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau gagasan utama. Dan yang kedua ada setiap paragraf harus memiliki kesatuan. Maksudnya, dalam sebuah paragraf tidak boleh terdapat penjelasan-penjelasan yang saling bertentangan. Dan yang ketiga, ada setiap paragraf harus memiliki koherensi dan kesinambungan. Agar ada pengembangan yang baik dalam sebuah paragraf, harus dipelihara keeratan hubungan antar kalimat. Ketiga ada kalimat topik, yaitu gagasan utama yang diuraikan dalam sebuah kalimat yang disebut kalimat topik. Kalimat topik mengungkapkan maksud pokok uraian paragraf. Kalimat-kalimat lainnya berfungsi sebagai kalimat penjelas. Selanjutnya yang keempat ada perletakan kalimat topik. Ada 3 macam cara penempatan kalimat topik. Yang pertama, kalimat topik di awal paragraf. Contohnya itu seperti ini. Kalimat topiknya itu terdapat di awal paragraf. Dan yang kedua, kalimat topik di akhir paragraf. Yang contohnya itu seperti ini. Kalimat topiknya itu terdapat di akhir paragraf. Dan yang ketiga, kalimat topik di awal dan di akhir paragraf. Contohnya seperti ini. Bisa kita lihat kalimat topiknya itu terletak di awal dan di akhir paragraf. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang paragraf. Sekarang kita masuk ke cara pengembangan paragraf agar gagasan utama bisa tersampaikan dengan baik. Adapun tujuan dari pengembangan paragraf sendiri yaitu untuk membuat tulisan menjadi lebih logis, terstruktur, dan mudah dipahami. Pola pengembangan paragraf terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama yaitu pola penambahan. Pola ini digunakan ketika ingin menambahkan informasi pendukung dalam satu paragraf. Misalnya dalam contoh kalimat, persoalannya mereka khawatir setelah renovasi mereka tidak dapat berdagang di lokasi itu. Di samping itu, mereka juga khawatir terhadap dampak kebijakan renovasi pasar terhadap pendapatan mereka. Di sini, di kalimat kedua menambahkan alasan lain yang memperkuat kekhawatiran mereka. Yang kedua, pola urutan peristiwa dan waktu digunakan untuk menyusun paragraf berdasarkan kronologi dan tahapan kejadian. Contohnya dalam paragraf yang menjelaskan interaksi antara bayi dan ibunya. Urutan ini menunjukkan tahapan-tahapan yang terjadi secara alami dan berurutan. Pola yang ketiga yaitu pola pertentangan. Digunakan untuk menunjukkan bahwa ada 2 hal yang saling berlawanan. Contohnya,
Meskipun Jepang mengalami krisis energi dan kekurangan tenaga kerja, para pengusahanya tetap berusaha keras untuk bertahan. Ini menunjukkan semangat melawan keadaan yang sulit. Pola yang keempat adalah pola peningkatan. Pola ini menyusun ide dari pernyataan awal ke pernyataan yang lebih kuat atau mendalam. Misalnya pada paragraf tentang krisis identitas budaya Indonesia, mulai meningkat ke kesimpulan bahwa budaya kita tidak mampu menampung nilai baru maupun mengembangkan nilai lama. Ini menunjukkan perkembangan logis dari masalah ke analisis. Selanjutnya ada pola yang kelima, yaitu sebab akibat. Cara pengembangan paragraf yang paling sering digunakan adalah pengembangan dengan menyusun peristiwa dalam urutan sebab akibat. Contohnya seperti paragraf sebab, yaitu sekolah hanya dipakai pada pagi hari, dan akibatnya seperti banyak anak tidak tertampung pada masa transisi. Selanjutnya yang keenam ada pola syarat. Syarat paragraf dapat pula dikembangkan dengan mengemukakan syarat. Contohnya seperti paragraf, jika Jepang dianggap menghancurkan ekonomi Amerika, maka peringatan Pearl Harbor dimaknai sebagai upaya membangkitkan kesan permusuhan. Selanjutnya ada pola cara. Paragraf dikembangkan dengan menjelaskan cara atau proses terjadinya sesuatu. Umumnya menunjukkan langkah atau mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, pada paragraf, penduduk meyakini Moskow telah menyerahkan Kepulauan Kuril kepada Jepang. Dengan cara itu, mereka berharap Jepang membayar beberapa juta yen yang berguna untuk membantu perekonomian Rusia yang saat itu sedang lumpuh. Pola yang ke-8 yaitu ada kesimpulan. Pola ini digunakan untuk merangkum atau menegaskan kembali gagasan utama. Contohnya paragraf tentang hakim yang tidak hanya menjalankan hukum tetapi juga membentuk hukum melalui putusannya. Kalimat terakhir menyimpulkan peran hakim secara lebih luas. Pola yang ke-9 itu adalah kegunaan. Digunakan untuk menjelaskan gagasan yang kompleks dengan membandingkannya pada sesuatu yang lebih familiar. Misalnya menurut Sumitro Sharifir, kebijakan pemerataan pembangunan bisa dijelaskan melalui analogi pembagian saham kepada koperasi. Ini membantu pembaca memahami konsep abstrak dengan cara yang lebih konkret. 10 adalah contoh. Kita bisa menggunakan contoh atau analogi untuk memperjelasnya. Contohnya, program pengembangan koperasi diibaratkan seperti menanam pohon. Pohon akan tumbuh baik jika ditanam di tanah yang subur dan dirawat dengan baik. Begitu pula koperasi akan berkembang jika berada di lingkungan yang mendukung dan dikelola dengan baik. Analogi ini membuat gagasan yang abstrak menjadi lebih mudah dipahami. Pola yang ke-11 adalah pola perbandingan. Pola ini digunakan untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua hal. Dalam paragraf ini dijelaskan bahwa meskipun paragraf dan esai berbeda dalam hal panjang, keduanya memiliki struktur yang mirip. Misalnya, paragraf dimulai dengan kalimat topik, begitu juga esai dimulai dengan paragraf pendahuluan yang menetapkan fokus topik. Tube esai terdiri atas paragraf-paragraf pendukung, gagasan utama, dan paragraf terakhir berfungsi sebagai penutup atau kesimpulan. Dengan membandingkan struktur paragraf dan esai, penulis membantu pembaca memahami bahwa keduanya memiliki pola pengembangan yang serupa meskipun bentuknya berbeda. 12 adalah pola ibarat. Pola ini digunakan untuk menjelaskan gagasan dengan membandingkannya secara simbolik atau metaforis dengan sesuatu yang lebih mudah dipahami. Contohnya dalam paragraf ini dijelaskan bahwa hidup manusia diibaratkan seperti pendakian dan penurunan. Pada awal hidup, seseorang sedang mendaki dan di akhir hidup ia mengalami penurunan. Penurunan ini menggambarkan bahwa hidup tidak lagi sepenuhnya menjadi milik kita karena bisa diambil sewaktu-waktu. Ibarat ini membuat pembaca lebih mudah memahami makna kehidupan dan sifatnya yang sementara. Selanjutnya, pola daftar. Pola daftar digunakan untuk menyusun informasi dalam bentuk poin-poin atau urutan yang sistematis. Contohnya pada paragraf ini, dengan menyusun informasi seperti ini, paragraf menjadi lebih mudah dipahami dan efisien. Dan yang ke-14 ada pola definisi. Paragraf dikembangkan dengan menjelaskan pengertian atau makna suatu istilah atau konsep. Tujuannya untuk memberi pemahaman yang jelas kepada pembaca. Contohnya pada paragraf, pembangun secara umum menunjuk pada kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Meskipun setiap orang berbeda pendapat tentang apa yang diinginkan, namun pembangun harus berarti perbaikan hidup yang ditopang oleh pertumbuhan ekonomi industrialisasi.
15 ada pola pertanyaan. Paragraf dikembangkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menuntun pembaca pada inti persoalan. Biasanya digunakan untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan memancing pembahasan lebih maju. Contohnya seperti paragraf David McLean dalam The Achieving Society pada tahun 1961 mengajukan pertanyaan seperti mengapa imigran Yahudi di Amerika Serikat lebih maju dibandingkan kelompok lain? Selanjutnya, pola ke-16 yaitu pola gambaran. Digunakan untuk menjelaskan suatu objek, fenomena, atau situasi secara rinci agar pembaca bisa membayangkan dengan jelas. Contohnya adalah paragraf tentang perikanan. Di situ dijelaskan bahwa perikanan menyumbang 23% dari konsumsi protein hewani di dunia dan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir di negara berkembang. Dengan menyisipkan gambaran seperti ini, paragraf menjadi lebih informatif dan konkret, karena tidak hanya menyampaikan data, tetapi juga menunjukkan dampaknya dalam kehidupan nyata. Selanjutnya itu ada pola perincian. Pola ini menjelaskan suatu objek atau fenomena secara rinci. Contohnya itu pada paragraf ciri-ciri kerata berekor. Selanjutnya, pola pergolongan. Pola pergolongan ini mengembangkan paragraf dengan membagi topik ke dalam beberapa kelompok atau kategori. Contohnya pada paragraf berikut. Pada paragraf ini, dunia tumbuhan dibagi menjadi 4 divisi dan diklasifikasikan lagi secara bertingkat. Yang terakhir adalah pola klimaks. Pola klimaks digunakan untuk menyusun gagasan dalam paragraf dari yang paling ringan atau biasa menuju gagasan yang paling penting atau paling kuat. Contohnya pada paragraf ini, kita melihat urutan gagasan yang semakin kuat, seperti segala kungkungan kini tak terasa lagi, beban telah terlepas, keterikatan tak lagi menyiksa. Kita bebas berbicara, merdekalah kita sebenar-benarnya merdeka. Kalimat-kalimat tersebut menunjukkan peningkatan rasa kebebasan hingga mencapai puncaknya pada kata merdeka, yang menjadi klimaks dari seluruh paragraf. Dalam sebuah penulisan paragraf, penting bagi kita ketahui hubungan logis antar kalimat. Hubungan logis antar kalimat adalah hubungan dalam rangkaian kalimat-kalimat yang ditata dengan baik dan masuk akal sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kata sambung dalam kalimat digunakan untuk menghubungkan kalimat-kalimat dalam paragraf. Kata sambung antar kalimat dapat juga digunakan untuk menghubungkan paragraf yang satu dengan yang lain. Di dalam penulisannya, kata sambung antar kalimat harus disertai koma. Adapun hubungan antar kalimat yang sering didapati dalam tulisan adalah yang pertama, hubungan akibat menyatakan akibat. Hal ini ditandai dengan contohnya yaitu akibatnya, walhasil, alhasil, karena itu, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu, dan sebagai akibatnya. Yang kedua adalah hubungan konsekuensi. Hubungan ini menyatakan konsekuensi ditandai dengan kata sambung demikian atau maka. Yang ketiga adalah hubungan sebab ditandai oleh kata sambung yaitu alasannya, sebabnya. Yang keempat adalah hubungan tujuan. Hubungan ini ditandai oleh kata sambung untuk itu, untuk keperluan itu atau untuk tujuan itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kelima itu ada hubungan perlawanan atau konsesif, ditandai oleh kata sambung meskipun, demikian atau begitu, walaupun demikian atau begitu, kendati demikian atau begitu, bagaimanapun, akan tetapi, dan namun. Yang keenam, hubungan pertentangan atau kebalikan, ditandai oleh kata sambung sebaliknya, sementara itu. Yang ketujuh, hubungan waktu dapat dibedakan atas. Yang pertama, hubungan keserempakan yang ditandai oleh kata sambung sementara itu, dalam pada itu, pada saat yang bersamaan ketika itu. Yang kedua, hubungan anterioritas yang ditandai oleh kata sambung sebelumnya, sebelum itu. Yang ketiga, hubungan posterioritas yang ditandai oleh kata sambung sesudahnya, sesudah itu, setelah itu, kemudian. Yang kedelapan, hubungan syarat ditandai oleh kata sambung jika demikian halnya, kalau begitu. Dan yang kesembilan, hubungan urutan ditandai oleh kata sambung selanjutnya, demikian pula pertama, kedua, ketiga, terakhir, atau pertama-tama, kemudian, dan akhirnya.
Selanjutnya yang ke-10 ada hubungan penambahan ditunjukkan oleh kata sambung, selain itu, tambah lagi pula, dan di samping itu. Dan yang ke-11 ada hubungan keinklusifan, dan keinklusifan dinyatakan oleh kata sambung, kecuali itu, tanpa itu, di satu pihak dan pihak lain. Dan yang ke-12 ada hubungan penegasan ditandai oleh kata sambung, malahan, bahkan, memang, apalagi, terlebih lagi, dengan kata lain, singkatnya, dan singkat kata. Dan yang ke-13 ada hubungan penyimpulan ditandai oleh kata sambung, jadi kesimpulannya, dan demikianlah maka. Dan yang terakhir ada hubungan pembenaran dinyatakan oleh kata sambung, sesungguhnya, bahwasannya, dan sebenarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami menerima saran, apresiasi, dan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.